Rasa takut oh gitu. Ada sidang lainnya Pak. Bentar, Pak Hakim tadi Pak Hakim kok gak dibacakan? Maaf, protes saya. Protes instruksi Pak. Protes Harusnya kami dibacakan, Pak. Jadi biar jelas. Ini masyarakat 500 lebih Iya. mengawal. Ya, Dibacakan harus diamal. Pak, ini kami visum ditolak. Sampai sekarang hasil visum itu kita minta tidak diperlihatkan. Iya. Tiba-tiba ditipiring. Dan tadi Pak yang mulia disampaikan bahwa kami sampai melakukan pemeriksaan mandiri. Terjadi patah tulang. Yang mulia sampai tadi mau Tahu minta juga. memanggil dokter yang bersangkutan. Artinya tidak bisa ini disidang tipiring. Ya. Ini pengadilan negeri Banyuwangi ini sesat, pengadilan negeri Banyuwangi ini. Ya. Ya. Iya, Ingat nggak apa-apa. hukum Allah akan bermain Nggak pada apa-apa, Anda. nanti kita laporkan ya. Hakimnya kita laporkan ke KAI karena ada persidangan dalam putusan Ya. tidak dipanggil sebagai pelapornya. Manusia di Pengadilan dunia. macam apa? Dibayar berapa ini ya? Ya pengadilan dibayar Apa? berapa dengan Akan ini? bermain untuk Anda. Ayo kita laporkan KAI aja. Hei kawan-kawan, Hakim, ha? agar tahu ya, Ya. ini saudara Suro ini dianiaya oleh warga negara asing. Iya. Saat dia mau memeriahkan Ayo, biar di sini Hari aja sudah. Raya Biar Idul tahu Fitri. hakimnya, biar tahu semua. Ya. Ya. Tapi masih patah tulang ini bukti, Buktinya? ya. Buktinya ini mana? sudah disampaikan kepada majelis tadi. Tapi masih dipaksakan ini tipiring atau tidak pidana ringan. Ya. Bagaimana kita mengawal, membela? Ya. Sementara kita didampingi atau diwakili oleh kepolisian atas kuasa penuntut umum, ya. Tapi dalam posisi itu seperti halnya mereka itu membela terlapor. Kami mohon keadilan. Saya pengacara yang mendampingi saudara Suro. Kami tidak terima ini. Ini yang mulia yang menyidangkan. Ya. Disetting itu hakimnya disetting. Kita laporkan, saya akan di Jakarta. Ya, karena ketuanya sudah kita laporkan juga. Dan sudah Ini tidak disidangkan beda. ya. Sudah Masa jelas. dari dulu pengadilan Banyuwangi seperti ini. Sampai saya memukul hakim itu gara-gara hakim yang bajingan, yang maling gitu. Silakan. Saya pernah dipukul. Dunia, Ya. akhirat, hukum Allah, karena Allah lihat. Apa-apaan. Kok bisa? Sudah nyata-nyata patah tulang kok. Sudah tahu dan ditunjukkan. Dan dalam putusan tidak ada si pelapor, tidak didudukkan. Coba patah tulang didenda 2 juta. Ya betul nggak? Didenda 2 juta. Coba dipiring. Ini patah tulang, Pak. Ini coba lihat. Patah tulang, nggak bisa bekerja. Masa tidak Ayo. bisa melihat? Ayo. Jangan main-main. Ayo. Kami warga Banyuwangi. Besok kita akan demonstrasi ke PN Oke, Banyuwangi. siap. Kami tidak terima. Fakta di persidangan ini sudah terungkap bahwa ini patah tulang. Tapi hakim tidak memberikan putusan yang benar Terus. dan berkeadilan. Selamat siang Pak Yunus, terkait hasil sidang Yacht Club yang barusan telah terjadi, bagaimana tanggapan Pak Yunus? Yang jelas kita dari pihak yang melaporkan atas pembunuhan itu tidak tahu putusannya seperti apa. Ya, karena memang sidang Tipiring ini seperti yang sudah saya lakukan, pagi sidang, setelah sidang mungkin 3-4 jam selesai, istirahat dulu sambil menunggu pertimbangan-pertimbangan dalam putusan itu nanti, ya kan? Sehingga dimulai sidang lagi. Tetapi ini tadi, ketika kita istirahat masih makan, ya kan? Ketika dipanggil mau balik ke tempat persidangan, tiba-tiba sudah selesai. Jadi dari pihak kita ini yang jadi korban ini tidak tahu putusannya seperti apa. Makanya kita tidak terima dengan adanya hal-hal yang seperti itu. Seakan masyarakat ini dikibulin, masyarakat ini dibohongi. Itu kasus dalam posisi ada bukti visum patah tulang di kaki, sama bentuk cedera di sini karena dipukul juga, ya kan? Itu yang jelas-jelas seperti itu di Tipiring, tindakan pidana ringan. Ada contoh 2 lagi, saya yang dikeroyok 15 orang, saya lapor, ya kan? Malah di Tipiring juga. Padahal orang saya 2 orang ini luka berat juga, sini pecah, sini dipukul kursi sampai jatuh pingsan, terus bibirnya juga robek. Ada visumnya semua. Tapi polisi membawa langsung ke Tipiring. Pertanyaan saya, kenapa kasus-kasus yang sudah jelas kayak gitu kok dengan mudah ditipiring? Apa karena satu, lawannya banyak duit? Kalau ini tadi kejadian pemukulan yang dilakukan oleh orang asing,
yaitu orang mana? Negara mana? Negara Rusia, ya kan? Berkali-kali orang Rusia ini bikin onar juga di kampung Bali, kampung Rusia di Bali juga bikin onar dengan masyarakat Bali juga sempat berbenturan gitu loh. Apalagi ini di Banyuwangi, ini satu orang Rusia ini yang orangnya hanya wisata di sini, tiba-tiba dia punya usaha tentang restoran, usaha jual minuman keras juga di situ, terus setel juga musik-musik loh. Kalau acara adat, acara hari raya, acara sound system ini katanya mengganggu, bagaimana dia setiap malam dengan musik DJ, dengan musik yang lainnya, ya, yang ulos karena di pinggir pantai, masyarakat juga terganggu kalau ngomong terganggu. Padahal acara dalam hari raya itu hanya sound system itu acara satu malam saja, ya kan? Maka dari itu saya meminta kepada peradilan hukum yang ada di Banyuwangi dengan kekecewaan kita semua ketika hasil sidang Tipiring ini tadi yang tidak dibacakan berapa vonisnya seperti apa tidak tahu karena tidak dilakukan oleh pihak kita. Kita masih makan di musola, masih sholat di musola, dipanggil belum masuk, tiba-tiba sudah ada putusan yang keluar, katanya sudah ada putusan gitu. Dan kalau ditanya saya putusannya apa, tidak ada yang tahu. Terus mau izin Pak Yunus? Karena memang nggak ada orang-orang dari kita, gitu loh. Mau izin? Ya. Kelanjutannya gimana tersangka orang negara asing? Ya kelanjutannya ya karena maaf ini kayaknya ada yang melindungi. Kalau orang ngomong orang asing itu, yang saya dengar diduga dia izinnya izin wisata di sini, tapi dia tetap melakukan hal seperti itu. Nah, ini juga negara juga harus hadir memeriksa ini dari pihak apa, kepolisian atau pihak yang terkait harus memeriksa izinnya dia. Kalau memang dia masih wisata, selesai visanya ya harus pulang, kan gitu. Dan ini saya sangat menyayangkan tentang kejadian Tipiring ini. Terkecuali kan hanya lecet sedikit lah. Ini terjadi dalam visum pun ada patah kakinya juga ada, tadi juga diperiksa oleh dokter hakim mengatakan ini harus betul dipanggil dokter karena memang terjadi dilihat oleh Pak Hakim ini ada yang patah tulang gitu. Ya, ini namanya luka berat. Ya, harapan saya sebagai aktivis ya mewakili semuanya teman-teman masyarakat Plengsengan, Kampung Ujung, Mandar atau semua masyarakat Banyuwangi lah. Karena ini yang menganiaya, yang memukul orang asing, ya kan, orang Rusia, ya kan, orang yang datang di situ merusak adat kebiasaan hari raya masyarakat yang ada di Banyuwangi. Ya, harapan saya tolong peradilan hukum yang di Banyuwangi jangan diulang lagi untuk membuat kesalahan ya. Banyak cacat-cacat peradilan hukum yang saya tahu. Ya, terutama dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ada semuanya ada di saya. Ya, saya juga akan tidak diam. Saya akan melaporkan hakim satu orang tadi yang menyidangkan kasus ini, dan saya juga sudah melaporkan ketua pengadilan yang sudah sidang pleno. Hasilnya juga sudah kita ketahui. Lihat, kita bukan masyarakat bodoh, kita bukan masyarakat yang tidak tahu apa-apa, tapi kita masyarakat yang tahu hukum yang tidak harus dikriminalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Sidang Tipiring yang ada di Banyuwangi terkait adanya pemukulan orang asing kepada masyarakat pribumi, ya ini di Kampung Ujung, Mandar, ya termasuk Plengsengan semuanya ini hasil persidangan sangat mengecewakan. Sebenarnya kita tidak menghendaki adanya Tipiring karena ini lukanya luka berat. Ada patah tulang dalam kaki, ada pemukulan juga. Dalam hasil persidangan tadi juga sudah diberi kesaksian semuanya. Jadi hari ini tadi ketika sidang jalan, tetapi diskors dulu minimal 1-2 jam. Ternyata dalam skors setelah disidang tidak dibacakan kepada pihak-pihak kita yang kita kawal. Jadi pihak pelapor tidak tahu tiba-tiba sudah ada putusan hanya denda 2 juta saja ya. Ini kasus yang menimpa kepada saudara kita yang ada di daerah Kampung Ujung, Mandar, daerah Plengsengan. Kami sebagai masyarakat Banyuwangi merasa sangat didolimi oleh pihak-pihak hukum. Apalagi di kasus saya juga terkait saya disekap, dikeroyok 3 orang juga. Saya juga disidangkan Tipiring. Padahal ya kan sopir saya dan bodyguard saya hancur ya.
hancur, pecah semuanya dan jatuh sampai pisan dipukul oleh kursi. Lah ini bentuk kezoliman yang dilakukan oleh peradilan hukum yang ada di Banyuwangi. Makanya kasus saya yang penyekapan itu yang akhirnya juga dipukul setelah disekap, dikeroyok, saya tetap tidak mau sidang. Karena sidangnya tipiring, harusnya pidana murni. Wong saya yang dikeroyok aja saya malah di penjara, saya divonis 6 bulan, padahal saya 3 orang, mereka 15 orang. Lah ini bentuk hukum-hukum yang bagaimana sih sebenarnya? Ya. Ini tadi barusan terjadi lagi tipiring, orang masyarakat dipukul oleh orang asing. Orang asing di sini izinnya wisata, malah dia jadi bos di yacht itu juga ya. Ini bentuk kekecewaan kita semua masyarakat Banyuwangi ya. Ini pengacara kita ya, di masyarakat yang mengikuti sidang bahwa pengadilan Banyuwangi ini bobrok ya. Saya bilang bobrok. Kenapa terjadi saya saat itu memukul hakim di sini? Karena kebobrokan daripada hakim-hakim yang ada di sini. Hakim itu nggak punya malu ya. Moralnya rusak sudah, karena duit aja seenaknya ketok palu memvonis orang. Ini kasihan juga bapak polisi yang menjaga banyak ini ya. Tadi capek tapi hasilnya mengecewakan bahwa hakim Banyuwangi kena suap, kena sogok karena yang melawan kita adalah orang asing yang banyak duitnya. Ya, terima kasih Mas Eko yang sudah pandai Anda menyuap ya. Jangan lupa TikTok saya tidak bangga dengan pengacara yang pandai menyuap. Ya, saya tidak bangga dengan pengacara yang pandai menyuap, memenangkan kasus tapi kasus suap menyuap. Dan hakim peradilan hukum juga sangat mau dan mudah untuk disuap. Ya, saya kecewa sebagai masyarakat. Salam kepada semuanya masyarakat Banyuwangi ya. Jangan sampai terjadi lagi seperti ini.